Apalagi kita yang masih muda-muda ya. Rambut saya baru mau tumbuh jadi tergolong muda. Kita akan belajar satu ayat dari firman Tuhan, Matius 7 ayatnya yang ke-7. Matius 7 ayatnya yang ke-7. Kita tetap menghormati firman Tuhan, walaupun yang tidak bisa berdiri tidak apa-apa, yang bisa berdiri, berdiri. Kita baca bersama-sama dengan suara lantang, tapi ojo kesusu, kata orang Sangen. 1, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin perkenalan sedikit. Saya bernama Franky laku setiap hari 5 rupiah, 10 rupiah, 1 juta laku terus. Saya dari Maluku Tenggara Barat, Tanimbar, lahir besar di Papua, di Sorong. Istri saya Korisa Ponto, lahir juga di Sorong. Inilah wanita tercantik di dunia menurut saya, ya kan? Kalau saya bilang orang lain lebih cantik, Pak. Kemudian anak saya yang di belakang mamanya itu Fiona, dia jaksa di Kejari Minut. Kemudian yang kedua yang paling subur di antara kami di dalam rumah itu dia mau ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Sehari-hari saya bekerja di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Manado. Pak Gembala minta Pak Franky khotbah. Saya bilang siap. Di mana? Rata-rata. Saya langsung buka Google. Rata-rata. 2,5 jam aman. Tapi tadi malam karena kami perjalanan ada hujan, kemudian naik menuju Tondano banyak kabutnya, 4 jam baru kami sampai di sini. Rasakan sukacita kami dilayani oleh keluarga Ibu Stevi dan Pak Michael ya. Oh Melki ya, Pak Melki dan Ibu Serli. Terima kasih jamuannya, kami merasakan sukacita. Dan itu yang kami sering lakukan waktu saya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di Serui, Papua. Rumah kami terbuka. Hamba-hamba Tuhan dari kampung-kampung, dari pulau-pulau, ketika mereka ke ibu kota Kabupaten Serui, istri saya punya tugas memasak lebih hampir setiap hari. Karena hamba-hamba Tuhan datang, mereka makan, walaupun kami agak repot, tetapi kami berterima kasih. Sebelum mereka pulang, mereka berdoa bagi kami. Doa-doa itulah yang membuat anak saya bisa lulus menjadi pegawai, sekarang menjadi jaksa. Semua anugerah Tuhan kami rasakan karena doa hamba-hamba Tuhan. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Tidak ada halangan yang merintangi doa ketika dinaikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah doa tidak ada batas waktu. Pak Gembala, saya diberi waktu berapa lama? Oh terserah. Berarti boleh 1 jam, 2 jam ya. Nanti jemaat sudah pulang suatu saat. Kalau saya sementara nginap di rumahnya Pak Mel, tadi pagi saya olahraga jalan. Misalnya ada seorang pemuda, dia langsung menghampiri saya, Pak, saya minta uang 100.000. Saya tidak kenal dia. Saya tidak tahu uang akan dia gunakan untuk apa. Mungkinkah saya kasih? Mungkin saja. Mungkin lebih mungkin lagi saya tidak kasih. Mungkin uang itu dia pakai untuk beli rokok, beli minuman, saya tidak tahu. Saya tidak kenal dia. Tetapi ketika anak saya, Papa minta uang 100.000 mau beli bensin, saya langsung kasih. Kenapa?
saya tahu uang itu digunakan untuk apa. Dan yang terlebih lagi, dia adalah anak saya. Begitu juga dengan kita, anak-anak Tuhan saat ini. Kita menyandang anak Tuhan karena dia adalah Bapa kita yang sudah dimeteraikan lewat kematian Yesus di kayu salib. Kita bukan orang Israel, bukan umat pilihan yang ditegaskan dalam Alkitab. Kita orang Indonesia, Sanger, orang Maluku, orang Manado. Tetapi kita menyandang predikat anak Allah. Ketika seorang anak meminta kepada bapaknya, pasti diberikan. Amin. Adakah di antara kita yang malu-malu? Adakah di antara kita yang ragu-ragu? Adakah di antara kita yang bimbang ketika kita butuh sesuatu, kita mau minta kepada Bapa kita di surga? Ada, angkat tangan. Kalau ada yang ragu-ragu, ada yang bimbang, ada yang malu. Tidak ada yang malu. Kenapa? Karena kita anak Allah. Predikat itu kita peroleh lewat kematian Yesus. Apapun yang engkau butuhkan, meminta kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan dapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Oke, kita akan belajar sedikit. Ketika kita butuh sesuatu, kita meminta kepada Tuhan, sebab kita percaya. Ya kan? Kalau anak saya tidak percaya kepada saya bahwa saya akan memberikan sesuatu kepada dia, tidak mungkin dia akan minta kepada saya. Tidak mungkin dia minta, "Papa tolong beli helikopter." Tidak mungkin. Kenapa? Karena dia percaya papanya tidak mungkin bisa membelikan helikopter, kecuali helikopter mainan yang ada di pasar. Saya bisa beli. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada yang pernah berjumpa Tuhan Yesus lagi makan bakso di tikungan situ, kemudian melihat, Yesus kasih sembuh orang yang lumpuh, kemudian langsung berjalan di depan mata kita. Kita tidak pernah melihat, tetapi kita mendengar. Kita mendengar akan kasih kuasanya, akan kemampuan Yesus sebagai Allah 100% dan juga manusia 100%. Ketika dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, ketika dia mencernikan mata orang yang buta, kemudian melihat saat itu juga orang yang timpang berjalan, nenek yang bungkuk di dalam gereja, Tuhan sembuhkan. Kita hanya mendengar, tetapi kita percaya. Makanya saat ini semua datang ke gereja. Apakah kita datang gereja di luar, setelah pulang gereja gembala ada menyediakan makanan, jadi semua datang untuk makan? Kita datang ke gereja karena kita percaya Allah mengasihi kita. Semua yang kita lakukan, semua yang kita lalui, yang kita rencanakan selama seminggu kemarin, Tuhan selalu ada bersama. Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, dan Tuhan buat berhasil. Karena kemanapun kita melangkah, selalu dengan doa. Bangun pagi bukan langsung minta, "Mama, kopi." Bukan. Tetapi apa? Doa. Bangun pagi berdoa, mau sarapan berdoa, selesai sarapan berdoa, mau pergi ke tempat kerja atau kegiatan, yang nelayan pergi ke laut, yang petani pergi ke ladang, yang pegawai pergi ke kantor, mau pergi berdoa sampai di kantor berdoa, pulang berdoa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa. Apakah itu membutuhkan waktu yang lama?
Apakah doa itu membutuhkan tenaga yang ekstra? Tidak. Jemaat yang ada saat ini berbahagia karena mungkin malam-malam hujan sampai jam 4 pagi, hujan enak bagus. Wow, kaget banget, masih jam 5. Tarik selimut lagi. Jemaat tidak tahu, Bapak Gembala dan Ibu Gembala lagi tanam lutut untuk mendoakan semua jemaat. Hormati, hargai, lakukan apa yang Gembala sampaikan. Kenapa? Mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan. Tidak mungkin Gembala bilang, "Hei, kamu curi uang di bank itu supaya kita bangun gereja." Tidak mungkin. Apa yang Gembala sampaikan merupakan amanat yang Yesus Kristus perintahkan. Matius 28 ayat 19 sampai 24. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, jadikanlah mereka bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah itu bukan hanya kepada murid-muridnya waktu itu. Perintah itu kepada kita saat ini. Lewat siapa? Gembala dan Ibu Gembala serta majelis yang ada di jemaat. Semua yang dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi. Semua dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Beliau kan menyampaikan harus hidup kudus, di gereja kudus, di luar jangan jadi kudis. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan, karena itu merupakan pengejawatan dari perintah Yesus kepada murid-murid. Kita minta kepada Tuhan karena kita percaya. Seperti Ibrani 11 ayat 1. Saudaraku, mungkin ada di antara kita yang saya tidak mendapatkan apa-apa. Yakobus 4 ayat 2 dan 3 bilang, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Bagaimana kamu menginginkan sesuatu tetapi kamu tidak berdoa meminta kepada pemiliknya? Tidak mungkin kamu berdoa. Ayat 3-nya, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak beroleh apa-apa. Sebab apa? Sebab apa yang kamu minta hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Pak Gembala punya mobil Innova. Saya mau beli mobil Fortuner supaya lewat depan rumah Gembala saya gas. Pak Gembala lihat, jemaat itu punya mobil Fortuner. Tuhan kasih saya mobil Fortuner. Tuhan kasih? Ya enggak. Tuhan, saya ingin menjadi kepala dinas supaya saya punya gaji banyak. Tetapi ketika dia keluar daerah melaksanakan tugas, dia melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan kasih, sabar. Tuhan tidak kasih. Karena apa? Itu adalah keinginan kita, bukan kebutuhan. Kebutuhan dan keinginan itu berbeda, sangat berbeda. Kalau kita ingin, saya sudah punya motor, Tuhan saya ingin punya mobil. Ada anak-anak, Tuhan saya ingin mobil, sudah dapat mobil 1, ingin mobil 2 karena anak-anak mau kerja, mereka pakai mobil sendiri. Itu keinginan. Tetapi kalau kau belum butuh, Tuhan tidak akan memberikan dulu. Ada waktunya yang Tuhan tetapkan ketika Dia mengetahui itulah kebutuhan. Kami di GPDI Bukit Sion Air Terang 2017
kami bergabung di sana di Malalaya. Waktu 2017 masih 7 kakak. Kami ibadah, ada tanah di sebelah gereja kami. Kami ingin membeli dengan Pak Gembala, tapi dosen yang punya tanah dia tidak respon. Kami WA tidak respon, telepon tidak respon. Berjalannya waktu jemaat kami mulai bertambah. Akhirnya sudah tidak menampung lagi di dalam gereja kami yang besarnya 7 kali 9 meter persegi. Ketika itulah kami taruh TV di luar. Jemaat ada yang di kelas ekonomi, ada yang di kelas VIP di dalam. Saat itulah Tuhan melihat ini kebutuhan jemaat GPDI Bukit Sion Air Terang Malalaya. Tiba-tiba yang punya tanah kasih informasi, boleh ambil. Kami menghubungi, kasih turun lagi harganya. Puji Tuhan, haleluya. Bangun gereja. Sekarang 14 kali 24. Tale-tale di belakang. Kalau ini saya lihat banyak kursi penuh, hanya sedikit yang masih kosong. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu apa kebutuhan hidup kita. Daniel, dia seorang petinggi, tetapi setiap hari dia memuji nama Tuhan dan berdoa seperti yang biasa dia lakukan, naik ke tingkap-tingkap yang terbuka, kiblatnya menuju Yerusalem. Disitulah setiap hari 3 kali dia berdoa. Daniel 6 ayat 11. Dia berdoa, dia memuliakan nama Tuhan. Artinya apa? Dia membutuhkan Tuhan walaupun dia sudah menjadi petinggi. 3 orang petinggi ini membawahi bupati-bupati dan seterusnya. Langsung dibawa raja, diberi kekuasaan. Tetapi dia tidak takut ketika raja memerintahkan. Hei, tidak ada satupun dalam 30 hari ini berdoa menyembah kepada dewa lain kecuali hanya kepada raja. Semua tidak ada yang berani melakukan itu. Daniel, apakah dia takut? Dia ragu. Dia tetap tekun, dia tetap ada di dalam kebutuhan hidupnya. Berdoa 3 hari. Ketangkap. Daniel itu lagi berdoa. Sesuai dengan hukum Persia, aturan yang sudah dimeteraikan lewat cincin raja tidak bisa diubah. Raja paling sayang sama Daniel. Terpaksa dia harus dimasukkan ke gua singa. Pagi-pagi dengan sayu raja dia sangat sedih. Daniel, apakah Allah yang engkau sembah mampu menyelamatkan engkau dari singa? Ya benar Tuanku, jawab Daniel. Oh, raja senang luar biasa, karena saya tidak berbuat salah kepada raja, tetapi saya tetap setia kepada Allah pencipta langit dan bumi. Daniel berdoa 3 kali satu hari. Raja Daud, Mazmur 119 ayat 116, dia berdoa, dia memuji Tuhan satu hari berapa kali? 7 kali. Saudara-saudara kita sebelah 5 kali. Daniel 3 kali, Raja Daud 7 kali. Kenapa? Karena dia tahu itu kebutuhan. Kita hanya hari Minggu datang bersekutu, tetapi saya percaya setiap saat kita selalu melakukan hal yang sama. Tadi malam ketika saya tiba, kami dijamu makan malam. Setelah itu kami masuk ke kamar. Sampai di kamar ada gitar. Kami malam ibadah keluarga.
Jadi ya kalau hari ini saya khotbah, istri saya yang pemimpin pujian. Besok istri saya khotbah, anak saya yang pertama dia pemimpin pujian. Lusanya anak saya pujian, anak saya khotbah, adiknya pemimpin pujian. Seperti itu. Wah, ada gitar. Tapi karena orang punya rumah, hanya pelan-pelan. Tepuk tangannya sedikit pelan karena sudah jam 10 malam. Paginya setelah saya cerita ke Pak Megi bilang, tidak apa-apa, tepuk tangan saja mau. Saudaraku, itu kebutuhan hidup kita. Saudara yang kekasih, kita lanjut lagi tentang permohonan doa. Kita ingat 10 orang kusta. Ketika mereka mendengar Yesus masuk ke kota mereka, mereka sangat senang karena dari mulut ke telinga mereka sudah mendengarkan Yesus banyak membuat mujizat. 10 orang kusta ini tinggal di luar, tidak boleh tinggal di dalam kota. Mereka dikucilkan karena tradisinya seperti itu, sebab sakit kusta meninggal. Ketika Yesus masuk, mereka melihat Yesus. Mereka tidak bisa mendekat karena mereka tahu diri. Mereka sampai berteriak, Yesus kasihani kami. Yesus tahu, panggil mereka. Karena mereka hanya minta Yesus kasihani kami, mereka tidak minta Yesus sembuhkan kami. Yesus balas pada orang, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Kalau saya salah satu dari 10 orang kusta itu, saya akan protes kepada Yesus. Yesus, kami ini tidak bisa masuk dalam kota. Kami ini kusta. Kami belum sembuh nih. Terus kami disuruh pergi memperlihatkan diri kepada imam-imam, memperlihatkan kustanya kami. Tetapi iman yang ada pada mereka, ketika Yesus perintahkan pergi, perlihatkan dirimu kepada imam-imam, mereka pun pergi. 10 orang pergi. Di tengah perjalanan semuanya tahir, semuanya sembuh. Itu hasil dari permohonan mereka kepada Yesus. Di tengah banyak orang, suara yang begitu besar, tapi mereka teriak minta perhatian Yesus. 1 orang, 9 orang terus setelah menyadari mereka sembuh, 9 orang pergi lanjut terus. Hanya 1 orang Samaria yang kembali kepada Yesus. Yesus tanya, hei, kan 10 orang semua kalian sembuh, yang 9 mana? Mereka pergi terus. Dia mana datang? Saya ingin berterima kasih kepada Dia. Dia memuliakan nama Tuhan karena dia menjadi orang yang tahu diri. Dia mendapatkan 2 hal. 9 orang itu hanya mendapatkan kesembuhan dari sakit kusta. 1 orang ini dapatkan kesembuhan dari sakit kusta dan juga mendapatkan keselamatan. Yesus katakan, imanmu telah menyelamatkan kau. Ketika engkau menerima sesuatu dari apa yang engkau minta, ketika engkau menerima sesuatu dari apa yang engkau gumuli, ingat, jadilah orang yang tahu diri. Jadi orang yang tahu diri, tahu berterima kasih kepada Tuhan. Pada saat kita belum bekerja, pada saat usaha kita masih kecil, pada saat kita masih sekolah, kita berdoa minta kepada Tuhan. Ada KKR jauh di Bournemouth, pergi. Karena saya lagi mencari pekerjaan, semoga Tuhan mendengarkan doa saya. Setelah mendapatkan pekerjaan, ada hujan rintik sedikit, padahal KKR hanya di sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Dia bilang gini, aduh, hujan, nanti kita sakit, besoknya tidak bisa kerja. Saudaraku, pilah-pilah hal seperti ini. Ketika engkau butuh Tuhan, apapun engkau akan lakukan. Setelah engkau dapatkan, ingat, jangan menjadi orang yang sombong dan tidak tahu diri.
setelah bekerja mendapatkan gaji, jangan lupa perpuluhan. Gaji 5 juta, perpuluhan 500.000. Gaji 10 juta, perpuluhan 1 juta. Ada saudara saya, suaminya pendeta, kemudian dia ikut caleg, dia terpilih jadi anggota DPR. Mereka punya usaha kapal. Satu kali dia datang ketemu mama saya, "Tante, kita nih dapat keuntungan 1 bulan ini 400 juta. Berarti perpuluhan 40 juta. Dia bilang, "Terlalu banyak." Mama saya marah, dia tegur dia, "Hei, suamimu itu seorang pendeta, perpuluhan harus engkau berikan." Dia tidak setia membayar perpuluhan. Apa yang terjadi? Kapalnya tenggelam, suaminya yang wakil ketua DPR dicopot jabatannya, di recall dari partai, selesai, hidup menderita. Kenapa? Karena dia tidak taat membayar perpuluhan. Pak Pendeta tidak pernah meminta saya untuk berkait, tidak. Saya ingin menyampaikan, kalau ada yang mungkin belum bayar perpuluhan dengan setia, setelah mendengarkan firman ini, ketika hatimu tergerak, saya tidak setia, minggu depan, bulan depan, setia membayar. Karena apa? Maliaki 3 ayat 10 jelas, bawalah persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, tidakkah aku akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai apa? Berkecukupan? Pas-pasan? Berkelimpahan. Tuhan bilang uji pakai. Bukan berarti kita kasih persembahan kemudian kita harapkan nanti dapat sesuatu yang lebih. Tidak. Itu kewajiban kita. Itu uangnya Tuhan, bukan uangnya kita. Jangan mencuri, jangan merampok, jangan merampas miliknya Tuhan. Karena ketika engkau mencuri, merampas dan merampok miliknya Tuhan, belalang pelahap akan ada di sekitar hidupmu. Penyakit engkau alami, kerugian engkau alami, kemudian malapetaka akan engkau alami. Bukan Frankie laku yang berbicara, firman Tuhan yang berbicara. Kalau ada yang sering nonton YouTube, ada pendeta-pendeta yang bilang perpuluhan itu bukan lagi, jangan percaya. Apakah dia pernah menyebutkan satu saja ayat yang menyatakan bahwa perpuluhan tidak perlu lagi? Tidak. Maliaki 3 ayat 10 masih terus ada. Laksanakan kewajiban, jangan membenarkan dengan, "Oh, ada pendeta ini bilang tidak perlu." Gembala ini orang Lewi yang tugasnya di rumah Tuhan untuk melaksanakan peribadatan, memberikan makan minum rohani bagi kita. Bayangkan kalau saudara-saudara tidak punya gereja, hari Minggu saudara ada di pantai, saudara tidak punya gembala, tidak punya pendeta, apakah saudara akan didoakan oleh pendeta? Kami di GPD Bukit Sion ada 28 kakak sekarang. Jumlah jiwa 84. Hari Senin dan hari Sabtu kami ada dalam doa di gereja 6:30 sampai 7:30. Ketika doa kami penyembahan, setelah itu doa. Gembala dan ibu gembala secara bergantian, dulu nih hari Senin ibu gembala, hari Sabtu Pak Pendeta. Dalam doa
mereka menyebutkan nama kami satu persatu dengan pekerjaan masing-masing. 84 orang disebutkan di dalam doa, dan itu dilakukan terus. Bukan hanya pada saat ibadah, bukan pada saat kita doa. Setiap gembala berdoa, mereka menyebutkan kami. Demikian juga di tempat ini. Saudara lagi sementara tidur ngorok, oh nikmat sekali. Hujan turun pagi-pagi hari, tarik selimut, enak, mantap jiwa. Gembala dan ibu gembala ada tikam lutut di rumah, berdoa bagi jemaat yang ada. Setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan mengetahui apa yang engkau butuhkan. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Jadikan ibadah itu sebagai kebutuhan, seperti makan minum kita. Setiap hari ada yang makan 2 hari, ada yang makan 2 kali, ada yang makan 3 kali. Ya, ya. Ibadah bukan 1 tahun 1 kali. Kapal selam masuk ke dalam, nanti Desember dia muncul, Januari dia muncul, setelah itu dia masuk. Bagaimana kita bisa bertumbuh iman kita kepada Tuhan kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan? Lebih sering kita datang dalam persekutuan ibadah kita, maka kita mengetahui apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada yang malas gereja, dia bilang, sudah, yang penting persembahan saya kasih. Ketika dia mati, mau ke surga, malaikat tanya, bagaimana ngana ibadah? Kita nyana ibadah, mari kita kasih persembahan. Oh iya, kalau gitu ngana persembahan saja yang masuk surga, ya ngana masuk neraka. Mau ke gereja, datang terlambat lagi, duduk di belakang lagi. Bukan berarti yang di belakang duduk dan datang terlambat ya. Datang terlambat. Tapi kalau berangkat ke jalan-jalan ke Australia, pesawat Garuda jam 6.30 pagi, jam 1 tengah malam dia sudah ada di bandara. Ya, yeah. Aku terlambat. Ini doi keluar di tiket dari Manado ke Jakarta, Jakarta ke Australia. Tapi kalau ibadah, sudah lihat jam 9 kita ibadah. Tadi tepat sekali waktu, saya perhatikan tepat waktu sekali. Saya pikir masih sedikit ketika saya masuk. Setelah mulai pujian saya balik, wow, sudah penuh. Luar biasa. Itu menandakan jemaat di tempat ini membutuhkan Tuhan, bukan membutuhkan gembala. Gembala menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki supaya jemaat bertumbuh. Anak-anak muda melayani pekerjaan Tuhan. Jangan berikan waktu sisa usiamu baru mau melayani Tuhan. Ketika engkau masih muda, diminta oleh gembala untuk menjadi pelayan di gereja, membersihkan gereja, mengangkat sampah-sampah yang ada, mengatur kursi, itulah pelayanan. Menjadi singers, WL, IT, musik, itulah pelayanan yang kita lakukan. Dan ingat, apapun yang engkau lakukan bagi Tuhan tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 jelas. Karena itu, saudara-saudaraku, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak
sia-sia. Ketika engkau datang beribadah saat ini, engkau pulang, engkau biasa-biasa saja. Saya datang ibadah minggu lalu, saya biasa-biasa saja. Saya tidak mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ya, tetapi Tuhan simpan, Tuhan lihat, Tuhan, kita memiutangi Tuhan. Pada suatu saat ketika engkau butuh Tuhan, disitulah Tuhan memainkan perannya. Dia sudah melayani pekerjaan saya. Tiba saatnya saya menolong dia. Saya tutup khotbah pada pagi hari ini dengan kesaksian. Ketika saya tes kejaksaan, saya tes dari Papua. Kami ada 105 orang yang tes. Lulus sampai ke Jakarta hanya 3 orang. 1000 orang yang lulus. Nanti tes di sana 4 kali lagi, 4 tahap. Dari 1000 orang yang lulus dari seluruh Indonesia, nanti hanya diambil 301 orang. Jadi 699 akan jatuh. Ketika tiba pada saat tes komputer di Papua tahun 97, itu belum dikenal yang namanya Windows. Baru dikenal WS, WordStar. Kalau anak-anak muda tidak tahu ya. Kalau orang tua pasti pernah mengenal. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl D. Kalau Windows kan hanya pakai mouse. Ketika tiba saat tes komputer, kami ada 12 orang dulu, 6 sebelah, 6 sini. Ada 1 lembar yang harus kami ketik. Oke, mulai diberi waktu, mulai kerja. Saya hanya duduk. Saya tidak tahu ini barang ini bagaimana. Tapi kalau WS saya bisa. Ketik saya cepat. Saya hanya berdoa, Tuhan buka jalan. Tuhan tolong saya dalam hati. Semua sudah kerja, hanya saya yang diam. Karena tidak tahu mau bikin apa. Ada satu panitia. Saya percaya Tuhan menggerakkan hatinya dia. Dia datang. Dek, kok kamu tidak kerja? Siapa? Saya dari Papua. Saya tidak ngerti kalau begini. Tapi kamu bisa ketik. Siap, saya bisa ketik. Saudaraku, dia melanggar peraturan yang ada. Mereka tidak boleh membantu kami. Itu pelanggaran. Tetapi Tuhan menggerakkan hatinya untuk mengambil risiko. Dia buka, ketik nama saya, ada blank dokumen. Ketik sudah. Saudara, disitulah saya menyadari Tuhan menolong saya ketika saya butuh Tuhan. Saya menjadi guru sekolah minggu bersama istri saya yang paling cantik ini. Cuma dia sudah semakin subur. Dulu belum subur karena dia makan banyak. Nanti sampai di rumah dia marah saya. Kami sama-sama guru sekolah minggu, bertemu sebagai guru sekolah minggu. Waktu saya kuliah, saya menjadi guru sekolah minggu. Saya ikut di Persekutuan Mahasiswa Kristen dengan jabatan sekretaris umum dan seperti itu. Ikut Persekutuan Anggota Muda PAM Pemuda, ikut Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, ikut Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, ikut kelas Alkitab, jadi pengajar. Hari Senin sampai hari Sabtu itu masing-masing kegiatan ada. Saya melayani, sukacita melayani hari Senin sampai Sabtu, Minggu ibadah. Saudaraku, apakah kuliah saya tertinggal? Tidak. Saya lulus dengan pendidikan cum laude ranking 1 dari 656 orang pada satu sidang. Tandanya apa? Tuhan tidak meninggalkan saya. Walaupun saya melayani terus, saya belajar sehingga mampu membuktikan bahwa
walaupun melayani Tuhan, Tuhan ada bersama kita karena kita belajar dan kita memperoleh hasil yang baik. Disitulah saya sadar, saya tahu bahwa semua yang sudah saya lakukan ketika saya SMA, ketika saya kuliah melayani pekerjaan Tuhan dengan berbagai lembaga yang ada, Tuhan tampung semua itu. Ketika saya butuh Tuhan, Tuhan hadir menolong saya lewat petugas yang pada prinsipnya dia melanggar aturan. Harusnya yang tidak bisa ketik, ini kan tes, tidak bisa langsung jatuh. Tapi dia melanggar aturan, menolong saya karena Tuhan menggerakkan hatinya. Dia perhatikan saya ketik, ada tabel di sini. Ada mouse, saya baru pertama kali lihat mouse. Pertama kali saya lihat. Saya lihat di dalam screennya itu ada table. Mungkin ini. Saya coba pegang mouse. Kursornya naik turun. Saya takut. Saya tidak tahu ini bikin apa. Saya diam. Jadi saya tidak bikin tabel. Saya ketik sampai selesai. Saya lebih dulu selesai dari yang lain. Rupanya Tuhan tetap, hei, kau lihat itu anak Papua satu itu. Waktu itu belum botak. Kau lihat anak yang paling ganteng itu. Perhatikan dia baik-baik. Sampai saya selesai ketik, dia datang. Dek, sudah ya? Siapa? Dia simpan. Sudah, kamu boleh keluar. Saya pertama keluar. Puji Tuhan, sampai terakhir nama saya ditulis 25 dari 301 orang. Makanya sekarang saya jadi pegawai kejaksaan, menjadi jaksa itu oleh anugerah Tuhan. Makanya ketika saya diminta untuk khotbah ke Minsel beberapa kali, tidak pernah sekalipun saya tolak. Ke Ratatotok yang 4 jam kami perjalanan, saya tidak pernah tolak. Kenapa? Karena saya tahu apa yang saya dapat ini merupakan berkat kasih dan anugerah. Jadi saudaraku, ingat, apapun, sekecil apapun yang engkau lakukan untuk Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu ketika engkau butuh. Ingat saudaraku, serahkan hidupmu, serahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Tuhan menjawab apapun kebutuhan hidup kita. Kami pernah berdoa selama 1 tahun 6 bulan tidak berhenti. Setiap malam meminta kepada Tuhan, minta supaya bisa pindah di Sulawesi Utara. 1 tahun 6 bulan. Ketika doa 1 minggu Tuhan menjawab, kita terus berdoa 1 bulan, 1 tahun. Apakah kami merasa 365 hari ketika berdoa minta kepada Tuhan itu waktu yang sudah cukup lama? Kami terus meminta dan Tuhan jawab di 1 tahun 6 bulan. Saudaraku, ketika engkau berdoa meminta kepada Tuhan, jangan pernah berhenti berdoa sebelum Tuhan kasih. Mungkin engkau berdoa sudah 3 bulan, sudah 3 bulan Tuhan tidak mendengar doa kita. Kita berhenti berdoa. Padahal Tuhan mau menjawab doa kita di hari ke 100. Berarti 3 bulan 10 hari baru Tuhan mau jawab. Tapi baru di 90 hari kita sudah berhenti berdoa. Kita tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan. Meminta kepada Tuhan tidak membutuhkan biaya, tidak membutuhkan tenaga yang besar, tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Jauhnya Tuhan dengan kita hanya sejauh doa dan doa.
sudah dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Tolong kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami, supaya kesaksian hidup itu nyata. Kami masih menjadi garam, sebab kalau sudah tidak asin akan dibuang dan diinjak orang. Kami ingin menjadi orang yang berarti bagi bangsa negara kami, bagi gereja kami, bagi keluarga kami, dimanapun kami berada. Tolong kami untuk selalu biasa setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua yang hadir saat ini. Apapun pergumulan kami, Tuhan akan menjawab seturut waktu dan kehendak. Bapa di surga, kami akan berikan
berikan persembahan syukur kami. Kami berikan yang terbaik karena Allah lebih dahulu mengasihi kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk